Akbar Sang Matahari Dinasti Mughal. Bagian I, Bayi dalam Gua, tahun 1552. Angin padang pasir mengembuskan debu dan sejarah. Di benteng yang terpencil di wilayah Amarkot, ketika badai mengguncang dunia, seorang bayi lahir. Namanya Jalaluddin Muhammad, cucu dari Zahiruddin Babur, pendiri Kekaisaran Mughal. Ayahnya Humayun, kala itu adalah kaisar yang terasing, lari dari Delhi akibat pemberontakan Sher Shah Suri. Tidak ada istana megah, tidak ada kemewahan, yang ada hanya gua batu, keputusasaan, dan harapan yang menyala dalam wujud seorang anak kecil yang kelak akan mengguncang benua. Ibunya, Hamidah Banu Begum, menatap wajah bayinya di bawah cahaya pelita. Kau akan jadi terang di antara malam-malam negeri ini, bisiknya. Bagian 2, Takhta di Tengah Badai, tahun 1556. Saat Jalaluddin berusia 13 tahun, ayahnya wafat. Di kalangan bangsawan, muncul kecemasan. Seorang anak memegang takhta di tengah negeri yang koyak oleh perang dan pengkhianatan. Tapi di balik kelembutan matanya tersembunyi ketegasan baja. Mentornya adalah Bairam Khan, seorang jenderal setia yang membimbingnya. Tapi sang murid tumbuh cepat, lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun. Dalam usia belia, Jalaluddin, yang kini dipanggil Akbar, telah belajar bahwa kekuasaan tidak ditentukan oleh umur, melainkan oleh kemampuan memimpin dan menyatukan. Ia memimpin pertempuran Panipat kedua melawan Hemu, seorang jenderal Hindu yang nyaris merebut Delhi. Meski muda, ia berdiri gagah di atas medan perang dan menang. Dari sana sang anak menjadi raja. Tapi lebih dari itu, ia mulai membentuk masa depannya sendiri. Bagian 3, bukan hanya penakluk, tapi penyatu. Akbar tidak puas hanya dengan pedang. Ia ingin menjadi pemimpin sejati, bukan sekadar kaisar. Ia memandang India bukan sebagai tanah yang harus ditaklukkan, tapi rumah yang harus dirangkul. Ia menaklukkan kerajaan-kerajaan besar, Rajasthan, Gujarat, Bengal, Kashmir, dan Deccan. Tapi keagungannya bukan terletak pada penaklukan, melainkan pada cara ia menyatukan berbagai budaya dan agama. Akbar menikahi putri Rajput dari kerajaan Amer, bukan untuk sekadar aliansi, tapi untuk menunjukkan bahwa seorang Muslim dan seorang Hindu dapat berdampingan. Ia menghapus jizyah, pajak terhadap non-Muslim, sebagai tanda kesetaraan. Ia membangun sistem dini ilahi, bersemanaki ajaran spiritual yang menghimpun nilai-nilai dari Islam, Hindu, Zoroastrianisme, Kristen, dan Jainisme. Walau tidak banyak pengikutnya, ide itu menunjukkan visi Akbar, menyatukan bukan memecah. Ia memanggil para filsuf, imam, dan rahib untuk berdiskusi di Ibadat Khana, rumah debat keagamaan di Fatehpur Sikri. Di sanalah Akbar menguji pikiran dan jiwanya sendiri. Ia bukan hanya penguasa dunia, tapi juga pencari kebenaran. Bagian IV, membangun dunia, bukan sekadar istana. Akbar adalah arsitek peradaban. Ia mendirikan Fatehpur Sikri, kota yang menjadi simbol kejayaan Mughal, aula debat, istana mewah, masjid megah. Ia menciptakan sistem birokrasi, meritokratis dan reformasi pajak melalui sistem zabet, menata keuangan negara agar petani dan bangsawan mendapat keadilan. Bahasa Persia menjadi bahasa pengadilan, tapi bahasa lokal tidak ditindas. Seni, lukisan, musik, semua berkembang di bawah naungan istananya. Ia memperkuat struktur pemerintahan dengan sistem mansabdari, di mana peringkat militer dan sipil diberikan berdasar kemampuan, bukan keturunan. Bahkan dalam hukum, Akbar memutuskan perkara sendiri, kadang dengan keputusan yang melampaui batas norma. Ia pernah membebaskan seorang janda Hindu dari sati, dengan alasan bahwa kehidupan lebih suci dari tradisi. Bagian V, Senja Sang Kaisar, tahun 1605. Usia mengubah seorang prajurit menjadi perenung. Di tahun-tahun terakhir hidupnya, Akbar menyaksikan retaknya hubungan dengan putranya, Salim, kelak dikenal sebagai Jahangir. Salim haus kekuasaan dan pemberontakannya menyayat hati sang ayah. Tapi bahkan saat hatinya lelah dan tubuhnya renta, Akbar tidak pernah berhenti mencintai negerinya. Pada musim gugur tahun 1605, Kaisar Akbar jatuh sakit. Para tabib datang dan pergi. Istana sunyi dalam doa dan cemas. Di dalam ruang pribadinya di Agra, Akbar menghadap langit yang senja, menatap jauh melewati sungai Yamuna. Tidak silakan takut. Jika aku wafat, bisiknya kepada Abul Fazl, penulis sejarah kerajaannya, pastikan dunia tahu bahwa aku ingin dikenang bukan karena kemenangan, tetapi karena aku mencoba menjadikan manusia lebih manusia. Bagian C, warisan yang tak pernah mati. Setelah wafatnya, Akbar dimakamkan di Sikandra, dalam mausoleum yang megah dan damai. Tapi warisannya jauh lebih besar dari makam. Ia meninggalkan Kekaisaran Mughal yang stabil dan luas, sistem pemerintahan yang inklusif dan efisien, toleransi antarumat beragama di zaman yang penuh fanatisme, kecintaan pada ilmu, seni, dan kemanusiaan, semangat pemersatu dalam keberagaman India. Epilog Akbar yang Agung. Sejarah menyebut banyak raja,
tapi hanya sedikit yang disebut agung. Akbar adalah salah satunya, bukan karena ia memerintah, tetapi karena ia memahami makna sejati kekuasaan, bukan untuk menguasai, melainkan untuk menyatukan dan melayani. Di tanah India yang luas dan kaya, nama Akbar tetap bergema dalam masjid, kuil, istana, dan hati mereka yang mengerti bahwa kedamaian jauh lebih kuat daripada perang. Bagian Shevin, anak yang jadi luka, Salim dan bayangan pengkhianatan. Takdir seringkali menciptakan bayang-bayang di balik cahaya gemilang. Dan bagi Akbar, bayangan itu bernama Salim, putra yang ia cintai sekaligus dikhianati. Salim, putra dari Maryam Muzzamani, permaisuri Rajput Akbar, tumbuh di tengah kemewahan dan kemegahan. Ia menyaksikan ayahnya dipuja dan dicintai, tapi kekaguman itu perlahan berubah menjadi kecemburuan. Salim menginginkan takhta sebelum waktunya, dan hatinya dipenuhi ambisi. Pada suatu malam yang kelam di tahun-tahun akhir abad ke-16, Salim memberontak. Ia mengangkat senjata melawan ayahnya, membentuk istana bayangan di Allahabad. Ia bahkan mencetak koin dan memerintah seakan-akan sang kaisar telah tiada. Para penasihat gemetar. Para panglima saling bisik, tapi Akbar tetap tenang. Ia tak pernah mengutuk anaknya secara terang-terangan. Seorang ayah, ucapnya kepada Abul Fazl, tidak akan membunuh darah dagingnya. Tapi seorang kaisar kadang tak punya pilihan. Namun Akbar tak pernah menghunus pedang untuk Salim. Sebaliknya, ia mengutus cinta, mengirimkan pesan, pengamunan dan panggilan untuk kembali. Akhirnya Salim tunduk, tapi luka itu tetap menganga di hati Akbar. Dan lebih menyakitkan lagi saat Abul Fazl, sahabat sekaligus penulis kronik dinasti Mughal, dibunuh atas perintah Salim karena dianggap menjadi penghalang ambisinya. Kematian Abul Fazl merobek jiwa Akbar seperti pedang. Ia menangis dalam sunyi, bukan hanya karena kehilangan sahabat, tapi karena luka itu datang dari tangan anaknya sendiri. Bagian Wea, senjakala di kota para raja, tahun-tahun terakhir hidup Akbar dipenuhi perenungan. Ia jarang tampil dalam pesta megah. Di istananya di Agra, ia lebih sering menyendiri, berbicara dengan para ulama, pujangga bahkan rakyat jelata. Ia memanggil seorang fakir buta dari Kashmir dan memintanya mendongeng. Ia mendengarkan syair-syair persahabatan tentang raja yang turun dari singgasana untuk duduk di bawah pohon bersama rakyatnya. Ia tersenyum kecil. Dalam perjalanannya ke Fatehpur Sikri, ia berjalan perlahan mengenang masa mudanya. Kota yang pernah ia bangun. Sebagai lambang kejayaan kini mulai ditinggalkan karena krisis air. Tapi bagi Akbar, kota itu adalah lukisan dari semangatnya yang abadi. Saat penyakit mulai merongrong tubuhnya, para dokter datang dari Persia, dari Bukhara, dari Tibet, tapi tak satu pun mampu melawan takdir. Akbar tahu saatnya telah dekat. Di malam terakhirnya, Akbar meminta agar kamar pribadinya dibiarkan terbuka. Ia ingin menghirup udara malam terakhir sebagai seorang manusia, bukan hanya seorang raja. Beritahu Salim, bisiknya pelan, bahwa lebih mudah menjadi raja daripada menjadi ayah. Dan di fajar yang sunyi, pada tahun 1605, sang kaisar menghembuskan napas terakhir. Tak ada pekikan, tak ada ratap, hanya keheningan yang megah. Bagian nama, warisan yang hidup dalam 1000 wajah. Akbar wafat, tapi jiwanya tidak pernah mati. Pemerintahannya meninggalkan jejak dalam setiap jengkal tanah India. Di istana dan benteng megah yang ia bangun, dari Agra hingga Lahore, dalam sistem birokrasi yang ia ciptakan, menjadi fondasi bagi kerajaan-kerajaan setelahnya, dalam politik toleransi yang melampaui zaman, dalam kisah-kisah rakyat, di mana namanya dikenang bukan sebagai penakluk, tapi sebagai pemimpin yang adil. Pemerintahan Salim yang bergelar Jahangir berlangsung dengan baik, berkat warisan yang kokoh, tapi bayangan sang ayah selalu mengikuti. Di setiap pengadilan, setiap kebijakan, nama Akbar tetap menjadi tolok ukur keadilan dan kebesaran. Di masa kini, nama Akbar tetap bergema di buku sejarah, dalam drama-drama istana, dalam cerita rakyat, dan dalam ingatan bangsa. Unnusum, sang matahari yang tak pernah terbenam. Akbar tidak hanya membangun sebuah kerajaan, ia membangun sebuah mimpi, bahwa India bisa menjadi rumah, bersama bagi semua agama, semua budaya, semua bahasa. Ia mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan di pedang, tetapi dalam kemauan untuk mengerti. Dalam dunia yang seringkali terpecah oleh perbedaan, Akbar menunjukkan bahwa persatuan lebih suci dari kemenangan. Dan karena itu, selama matahari masih terbit di atas Gangga dan Indus, selama rakyat India masih mengenang nama-nama para penguasa lama, Akbar tetap hidup dalam setiap upaya untuk adil, untuk damai, dan untuk menyatukan. Kemegahan istana dapat runtuh, tetapi keadilan yang ditanam akan hidup dalam hati rakyat seperti pohon coak beringin yang terus tumbuh meski musim berganti. Aku mendengar suara para imam, brahmana, pendeta, dan filsuf saling berdebat di ibadat khana.
Tapi semakin aku mendengarkan, semakin aku tak percaya. Kebenaran tidak terkurung dalam satu kitab. Jangan tanyakan kepada orang siapa Tuhannya atau di mana ia sembahyang. Tanyakan bagaimana ia hidup, apakah ia menanam kebaikan atau menebar luka, karena Tuhan pun melihat isi hati, bukan label agama. Aku lahir dalam badai dan dibesarkan oleh perang, tetapi aku memilih jalan damai karena aku percaya menaklukkan manusia itu mudah, namun menyatukan hati mereka adalah kemenangan yang paling agung. Kekuasaan sejati bukan terletak di atas takhta atau di balik pedang, tetapi God di dalam hati rakyat yang kau layani, dengan adil dan tanpa pandang agama, warna, atau asal-usul. Aku tahu suatu hari tubuhku akan terbaring diam di tanah, tapi biarlah pikiranku tetap hidup dalam setiap anak yang tumbuh tanpa benci, dan dalam setiap doa yang lahir dari kasih, bukan dari ketakutan. Bangsa yang besar bukan dibangun oleh tembok tinggi atau pasukan kuat, tapi oleh pikiran yang terbuka dan hati yang mampu merangkul perbedaan tanpa takut kehilangan jati diri. Seorang anak bisa menyakiti ayahnya, dan seorang raja bisa dikhianati oleh darahnya sendiri. Tapi hati seorang raya akan selalu memaafkan lebih cepat daripada pedang yang menghunus.